Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Titi Eka Nurhidayati, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN Karangtengah 4 Kabupaten Ngawi. Kali ini, saya akan menyampaikan tugas modul 1.1.A.6 tentang demonstrasi kontekstual terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti kita ketahui bersama, bahwa Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Melalui pendidikan, Ki Hajar Dewantara berjuang melawan penjajahan. Beliau mendirikan sekolah taman siswa, di mana di sekolah tersebut semua kalangan masyarakat dari golongan ningrat hingga rakyat biasa bisa bersekolah. Memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan seperti menyelami samudra kemuliaan jiwa seorang pendidik. Tujuan pendidikan begitu mulia karena memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Melalui semboyan Ing Arso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Selanjutnya, saya akan memaparkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang memberikan wawasan sehingga bisa kembali meluruskan cita-cita pendidikan yang demikian mulia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Sementara, pendidikan sendiri merupakan tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Dengan demikian, pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, atau merdeka batin, dan mandiri atau merdeka lahir. Kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah orang lain. Tujuan pendidikan begitu mulia, karena memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pekerjaan di sekolah adalah menjemput peradaban kebudayaan yang dicita-citakan karena untuk mencapai kebudayaan atau peradaban bangsa yang dicita-citakan hanya melalui pendidikan. Pendidikan harus terus berubah mengikuti zamannya. Hal ini seiring dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yakni tentang 3 kerangka perubahan dalam transformasi pendidikan, yaitu keadaan, kodrat keadaan, prinsip melakukan perubahan dengan azas trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris, dan bahwa pendidikan itu memerdekakan. Menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat keadaan dibagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam menuntut kenyataan bahwa pendidikan harus menyesuaikan tempat berlangsungnya kebiasaan-kebiasaan atau kebudayaan yang berlaku di daerah tersebut. Sementara kodrat zaman bermakna bahwa pendidikan memiliki tantangan yang berbeda berdasarkan zaman yang dilaluinya, sehingga seorang pendidik harus telah terbuka dengan semua perubahan zaman, apalagi saat ini revolusi teknologi sudah sedemikian pesatnya. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, peran pendidik adalah menuntun, memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa, namun sebagai pendidik haruslah menebalkan garis yang laku dengan bagus bagi seorang anak dan membiarkan atau tidak menebalkan laku yang tidak bagus untuk nilai-nilai kemanusiaan. Biarlah anak memiliki keunikannya sendiri-sendiri, bergerak dengan kecepatannya sendiri, sesuai dengan orbitnya masing-masing. Masing-masing anak mempunyai cerita yang berbeda-beda, namun semua menuju satu nilai, yaitu menghamba pada nilai-nilai kemanusiaan. Dengan mengambil sari pemikiran bahwa masing-masing anak memiliki keunikan dan kecepatannya sendiri, maka saya menerapkan kegiatan menuntun murid sesuai dengan keunikan dan kecepatannya. Semua anak tidak saya samakan karena memiliki karakter dan ciri masing-masing. Dengan demikian, masing-masing anak memiliki pendekatan yang berbeda, supaya bisa menumbuh kembangkan kemauan serta menebalkan garis samar yang ada pada anak. Pembelajaran di kelas
juga mempertimbangkan adanya kodrat alam dan kodrat zaman. Anak di daerah saya yang terbiasa dengan kehidupan kota kabupaten memiliki penanganan yang berbeda dengan anak dari daerah kecamatan. Dengan memberikan segenap perhatian, maka kita sebagai pendidik bisa mengarahkan perilaku anak yang cenderung lebih bebas. Dan dengan mempertimbangkan kodrat zaman, yang mana segala sesuatunya sekarang sudah menggunakan teknologi, maka pembelajaran di sekolah juga senantiasa mengikutinya. Peralatan IT menjadi jawaban atas semua itu, sehingga pembelajaran di sekolah pun juga menggunakannya. Dengan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, ternyata juga memilih tantangan di sekolah kami, yaitu karena sekolah berada di kota, maka anak memiliki sikap yang aktif dan kritis. 2. Aktivitas sehari-hari anak tidak terlepas dari gadget. Sementara solusi yang kami kembangkan untuk menghadapi kesulitan tersebut adalah dengan sikap kritis dan aktif anak, maka pendidik harus lebih kreatif dalam memimpin pembelajaran. Pembelajaran dikemas supaya menjadi lebih menyenangkan. Dan untuk maraknya aktivitas dengan gadget, maka pendidik harus mampu menyejajarkan aktivitas supaya dapat mengarahkan aktivitas murid. Selain itu, juga berfungsi supaya murid bisa lebih terbuka terhadap segala permasalahan yang dihadapi. Kesimpulan terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara dan demonstrasi kontekstual yang sudah saya terapkan adalah dengan semboyan Ing Ngarso Sung Tuladha bahwa di depan seorang pendidik memberi contoh, Madya Mangunkarso yang berarti di tengah pendidik memberi semangat, dan Tutwuri Handayani bahwa di belakang pendidik memberi dorongan. Semua itu mempunyai tujuan supaya pendidikan bisa mengolah cipta untuk menguatkan perasaan, mengolah rasa untuk menguatkan perasaan, mengolah karsa untuk menguatkan kemauan, serta mengolah raga untuk menguatkan tenaga dari pembelajar. Seorang pendidik harus bebas dari segala ikatan, dengan suci hati, mendekati anak, dan tidak meminta sesuatu hak dan hanya untuk menghamba pada sang anak. Demikian, terima kasih.